Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ketua Lembaga Adat Desa Dolodua, yang saya hormati Bapak Wabib Kaptipmas di Pak Wabib baru sekira seminggu bertugas di wilayah Desa Dolodua, menggantikan Pak Wabib yang lama, Pak Jemar, yang saat ini beliau sudah bertugas di Polsek Kecamatan Terbuka Timur. Yang saya hormati Kepala Dusun, yang saya hormati kedua belah pihak, pelapor dan terlapor. Alhamdulillah kesempatan ini hadir di undangan pemerintah Desa Dolodua. Baik, sebelum acara sidang pada hari ini kita mulai, sebelumnya saya akan membacakan tata tertib sidang di Desa Dolodua. Pendahuluan tata tertib ini dibuat untuk mengatur dan menjaga ketertiban serta kelancaran dalam pelaksanaan sidang di Desa Dolodua. Setiap warga yang terlibat dalam kegiatan sidang wajib menaati ketentuan yang telah ditetapkan. Ketentuan umum: 1. Setiap warga desa yang mengikuti sidang wajib menghormati aturan yang berlaku. 2. Setiap proses sidang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Desa Dolodua Nomor 4 Tahun 2021 tentang tata kehidupan masyarakat serta sanksi denda bagi yang melanggar. 3. Kepada pihak pelapor, sesuai dengan peraturan desa pada poin 2 memberikan alas meja sebesar Rp250.000. 4. Dilarang membawa atau mengkonsumsi minuman keras serta barang terlarang lainnya selama sidang berlangsung. Tata cara pelaksanaan: 1. Sidang dibuka oleh pimpinan sidang. 2. Setiap peserta wajib mengikuti seluruh rangkaian sidang tanpa meninggalkan tempat sebelum acara selesai. Bisa dipahami ini keduanya? Jangan pulang sebelum selesai, karena kalau dia pulang tanpa selesai maka dendanya Rp500.000 kalau dia pulang. 3. Peralatan dan fasilitas yang digunakan dalam sidang harus dijaga dengan baik. Jadi kalau ada emosi, jangan angkat kursi membanting di muka 4 orang ya. Jangan, harus dijaga DP fasilitas. Tidak diperkenankan membuat keributan atau tindakan yang dapat mengganggu jalannya sidang. 5. Kepada pihak berkenan berbicara setelah mendapatkan kesempatan berbicara oleh pimpinan sidang. Jadi supaya tertib, nanti bicaranya diminta nanti satu-satu ya. Jangan bicara semua. Nanti mana yang dimintakan pendapat, dia memberikan pendapat, sekalipun itu pahit, dengar saja. Nanti ada sanggahan atau pembanding. Sanksi dan teguran bagi para pihak yang melanggar tata tertib ini akan mendapatkan teguran lisan dari pimpinan sidang. 2. Jika terjadi pelanggaran berat, pihak yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan desa. 3. Sanksi dapat berupa denda, tugas sosial, atau dikeluarkan dari ruangan sidang. Penutup, tata tertib ini dibuat sebagai pedoman dalam menjaga kelancaran dan ketertiban sidang di Desa Dolodua. Semua pihak diharapkan dapat menaati peraturan ini demi kelancaran dan ketertiban sidang di Desa Dolodua. Ini adalah tata tertib dan saya berharap kedua pelapor dan terlapor untuk dapat memahami ini. Dan saya berharap kalau bisa urusan ini bisa diselesaikan di desa, lebih baik selesaikan di desa secara baik-baik. Ya, baik, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sidang pada hari ini saya buka dengan resmi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya serahkan kepada Lembaga Adat Bapak J.B. Komandaha untuk dapat menanyakan kepada pihak pelapor maksud dan tujuan dari laporan tersebut.
warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan izinnya semata sehingga kita semua pada siang hari ini masih berkesempatan untuk hadir di tempat ini dalam rangka mempertemukan sekaligus sidang para pihak bersangkutan, dan mudah-mudahan pertemuan atau sidang pada siang hari ini akan mendapat solusi dan jalan yang terbaik pada pihak bersangkutan. Yang terhormat Bapak Sangari 2022, yang terhormat Bapak Kaptimnas 2022, Produsul Perangkat Desa, yang terhormat Dinas, dan terutama ke masyarakat yang sedang bertikai atau bermasalah, dan mudah-mudahan sebentar nanti tata tertib dari kita dengarkan bersama agar supaya bagus di persidangan di tata tertib dari kalau satu pertanyaan dan yang lain yang lupa jawab. Oke, kita tanya dulu sampai Mbak Jimmy, silakan. Mbak Prajin, apa kira-kira tujuan dari Bapak Jimmy sehingga melapor merasa persoalan dari kedua bersangkutan? Apa tujuan kira-kira sampai mulai hadir di tempat ini? Kita sebenarnya melapor bagaimana kita dengar-dengar dia semua BA itu berubah. Dia semua BA itu berubah. Ambil air dari mana kira-kira? Dia semua pegang sendiri. Maksudnya itu Sedangkan dia posisi fungsi dia semua. Berarti kita dari awal sebarkan kemarin bagi. Ya di situ tadi. Dari awal musyawarah bangku itu bagaimana? Memang mulai dari Bapantong dia yang pakai kita Bapantong di situ. Cuma kita anggaran semua. Ada kasih sewa meter kita peduli semua. Maksudnya kerjasama. Cuma waktu itu dia bilang kalau mau Bapantong nanti kita mau tunjuk. Yang penting bilang dia kalau boleh yang mau jaga itu, ya boleh. Maksudnya dari awal kerjasama Bapak Antun itu. Yo, cuma kita pedoi semua, kita buang semua sampai dapat meter kita pedoi semua. Yang ongkos uang ya. Yo, Yang ongkos mantungan Pak Jen. yo. Yang kerja Yang kerja ada orang dari meter ke Fendi kan tinggal di situ. sama aja dia juga kerja. Karena kan kerja sama tuh. Dia penjaga. Apa musyawarah dari awal? Jadi Kesepakatan dari awal. kan yang penting dia jaga baik-baik dulu bang. Cuma kalau baca cerita dari pertama ada Bapantong dia ada apa itu ya? Ada cerita itu. Cuma bilang Bapantong. Fendi ya. Nggak ada musyawarah bahwa fungsi itu dua-duanya masuk. Dia kan cuma kita bilang kan yang penting kalau dia tebus nanti yang fungsi masuk satu bagian gitu. Perjanjian. Ada surat kesepakatan itu. Ada Ada. Cuma kepercayaan. Ya. Maksudnya karena dia juga kan nyanda. Gitu. Karena apapun alasannya diberikan kepercayaan memperjaga. Apa yang merasa dia sebahas di situ? itu kalau kita bilang dia semua paham semua kali dulu bang semua bisa pilih semua dia semua Setiap dia mones sama balapur. dengan ini kita bilang membantu tadi malam belum ada lain.
maksudnya kan saudara kesepakatan awal jadinya ongkos dia termasuk pajakan. Otomatis kalau dia balik itu menurut pengalaman itu mesti kedua-duanya masuk fungsi ya kan, secara kesepakatan awal itu. Ketika kedua-duanya masuk fungsi, apa ini perjalanan ini apa kerjasama yang baik ini tidak berjalan bagus. Padahal kalau berjalan sama bagus kok. Sedangkan fungsi malah turun tuh lalu. Gara-gara apa? Bahwa kemarin 2 kali pas kita. Pas lari 2 kali, fungsi marah itu turun. Kalau jalan bagus di fungsi, bagus pada. Jadi maksud hari ini ketika musyawarah itu terlewati oleh Fendi, kira-kira maksud hari ini bagaimana? Kita semua jual itu lubang. Pada sejadi bagi itu kita mau jual itu lubang. Menjual musyawarah. Kita bilang ke dia, memang kita jual itu lubang. Karena kan apapun dari awal sama. Dia tegal bekerja situ karena Jimmy yang panggil. Dia yang baca dari situ, Iya. dia yang panggil Pak kita orang tak bapak di situ. Bapak di situ. Dia Sebentar siap menjual, modal. memjual mesti musyawarah ini lagi. Kita sudah bilang dari itu orang yang fungsi mau naik, penambat bakal pagi ini kalau semua yang semua boleh mau naik, kamu juga turun. Maksudnya negara ada jalan keluar. Karena itu kan aset dari kedua bersangkutan. Karena ada jalan keluar selain itu ke bahasa menjual itu. Apa kembali mau sama-sama dalam remuk sidang hari ini akan membuat satu kesepakatan. Dan itu jadi kesepakatan itu berupa perjanjian. Kira-kira bagaimana? Yang jual kita sudah gerakan kompak itu, Karena tanya tadi, ada tidak sudah tertulis? yang ada Masih kumpul perjanjian lisan. Misal, yang mati begitu, mempercayai ini. Terus sebentar ya. Ya, C, yang punya lubang itu sama. itu kan, kalau yang punya Awalnya lubang itu memang ada atau belum? Belum ada. dari kita, Pantong dari kulitan. Nah, dari semua. oke. Waktu pantong pertama itu siapa yang terlibat di dalam itu? Yang bekerja. Noel, Angki, Noel, kita ini dia minta Bengi. Fendi sebagai apa di situ? baca dari situ, baca kata orang yang kerja. Siapa yang suruh? Kita yang bilang teh, penting aja lah orang yang kerja. Situ yang suruh jaga. Di dalam pembicaraan itu apa yang disepakati kedua belah pihak ini belum dipertanya supaya jelas. Apa? Kalau dia tembus, apa yang kesepakatan dengan Fendi? Kalau dia tembus kan kita bilang sama kita fungsi mau masuk satu bagian. Satu bagian. Itu Selama itu berjalan, ada nggak diingkari perjanjian itu? Tidak pernah. Ada terus DP bagian. terus. Ada terus Kalau DP. mau naik dia ada naik, sampai kongsi kelar bawah kalau dia yang itu bahagi. Tetap dikasih DP bagian karena sesuai dengan perjanjian. Di kongsi kan dia bilang. Itu jalannya bagus ya, bagus, berjalan bagus. Sekarang apa yang menjadi DP motif hari ini hari ini? Kemudian itu lubang semua jual, seni mau kerja sama atau seperti apa? Karena kita sering dengar bilang orang sering pegang dulu bang. Siapa? Orang itu siapa? Fendi. Orang mau pegang itu lubang untuk Orang semua ambil alih kan, soalnya mau melalui kita. cerita ini dari siapa? Dari Pak Kongsi itu. Pak Kongsi. Siapa Kongsi yang bicara itu? Orang-orang. Banyak. Orang yang bilang begitu bahwa yang dimana Fendi semua
Tidak dengar, selama itu tidak pernah baku dapat. Kemudian ditanya Pak Fendi apa DP penyebab? Tidak pernah tanya apa betul bahwa Fendi mau ambil alih itu? Sekarang setelah dengar itu, di situ mengambil kesimpulan menjual. Toh, apa tak ada kata yang salah yang dilakukan oleh Fendi sampai menjual itu lobang? Apa yang lebih berat yang dia lakukan sampai mesti harus menjual itu lobang? Dia belum mau yang bagi kita. Mendengar langsung itu dengar langsung. Cuma kita sudah dengar waktu komisi Pak komisi bilang ini bang orang mau ambil, kalau orang menjual apa lain ini bang. Itu yang menjadi sampai itu menyebabkan situ mau langsung menjual itu lobang. Ya. Baru di sisi lain, pernah tak selama Fendi ada kasetnya kongsi, misalnya kasih lari mas, kasih lari rem tanpa sepengetahuan Jenny? Yang akhir ini Akhir ini 2 kali dia kasih lari. Bawa di mana itu Ren? yang tahu Pak di mana. Nggak tahu bawa di mana. Kongsi yang kerja itu. Fungsi yang ada. Kesaksian dari mana? Siapa yang bilang? Fungsi yang udah ke atas. Berapa kali itu Ren? Red semua 20 kali. Berarti yang kasih turun tinggal 18. Yang 2? Nintau ada di mana. Nintau ada di mana? Oke. Itu juga yang membuat Jenny mesti harus menjual itu lobang. Begitu. Alasan gitu ya. Pertama mesti kasih lari rem, baru terdengar bahwa dia mau ambil alih untuk mau ambil alih itu. Tapi selain dari itu nyala ada. Kira-kira dari bagian pernah tak Jenny ada anak kasih? Yang pernah kita kasih di bagian. Kasih terus ada terus ya. Nggak ada ya. Begitu. Nah, kesimpulan Jenny hari ini apa? Posisi kesimpulan Jenny hari ini setelah dengar tadi dia kasih lari rem, kemudian dia bilang tadi informasi dia kasih gol rem, kesimpulan akhir yang Jenny lakukan apa? Kita semua jual di lubang. Sebulan akhir itu. Kesimpulan akhir tetap mesti mau jual ke lubang. Oke, itu kan baru satu keterangan ya. Nanti kita sinkronkan lagi dengan Pak Fendi. Ada lagi? Tidak ada. Oke, silakan. Silakan. Saudara ini sehat toh? Sehat. Nama basuh nggak ngawur nggak. Sore ingat dari yang kita sampaikan. Kira-kira bagaimana tanggapan? Ini maksudnya dari awal kan musyawarah begitu. Nah yang tunjuk bapak di sini. Dia bangun kosongan yang menjaga orang bekerja, yaitu DP terakhir menurut dia menguasai penumpang. Kira-kira bagaimana itu DP bahasa itu? Sampai kalau dia kasih begini tuh itu yang ada kita di sini di fungsi selalu kamu kalau cuma antar hari itu bohong tapi berbalik sudah ada tinggi balik ada Dia masih bahagia dulu sampai sampai terima sampai bapak gimana dia pernah kasih di bagian terbagian berapa terima kasih menurut konsep berapa terima tahun kan ya cuma kita pikir dalam tidak wajar itu bahwa itu perlu ada fungsi karena dia masuk sama-sama apalagi itu sudah sama-sama supaya pada bertanya karena dari awal kan begitu bahwa yang ini panggung di sini yang mau ngurus memang mengasih itu berarti kedua-duanya ini ada andil di tempat itu. Itu menurut Jenny bahwa sampai ada itu lubang itu dalam terjadi begitu karena dia sudah bilang lagi dia memang mesti naik kalau mau naik orang bilang ada yang kita sudah naik mau naik kita yang harus fungsi bagi kita masih bersuara kalau mesti naik nanti jadi contoh bilang begitu bagi kita itu sudah lebih sakit hati-hati kita bilang ya kamu naik kalau mau naik itu harus naik
dia suruh sebagaimana tapi hati kita kan harus paling ini. Sampai mana ini? Orang sekarang dia biasanya waktu di lokasi dulu masih aktif, dia selalu apa kekurangan itu bagaimana lokasi ada hubungan dan dari dia. Tapi dia bisa pasti seperti itu. Jadi kita bisa terpose habis olah akhir jadi bilang kita mau pakai dulu kemajuan berubah. Bukan kita mau ambil alih pakai dulu pakai tamang-tamang sih mau naik pakai. Tapi yang apa suara yang mana mau ambil dulu bang? Saya bilang cuma naik tapi bagi teman-teman naik bagi itu. Sampai bilang mau ambil mau jual tadi masih jual tak. Baru kedua itu ada hilang ada jadi ada ambil itu Tuhan marah. Dia tadi biar ada telepon. Ada setuju bagi kita yang kita tergabung dengan itu dua kali. Masuk dia. Jadi yang nabi mau kasih batu olah yang tolong tanggung dengan Tuhan dan misalkan. Jadi sahabat-sahabat banyak dari situ. Sudah berangkat, dia sudah panggil tadi. Sudah dia aja kasih tuh bagi sendiri setengah bagian. Dia serta dia bilang dapat uang jual yang kemarin sama pun. Dari bilang katanya kerja ini. Udah, saya terkait ini sih dua puluh dengan dia sebatanya sudah ya. Ini yang apa jadi mana buat ibu bagian. Tapi sedikit pun di situ dipilih tidak ada rasa begitu kan. Tidak ada dalam makan biasa. Tapi yang ada bahasa itu yang mana semua biar itu bang. Kalau bilang mau ambil alih dia, tapi kita cuma mau naik, pakai lubang. Karena merasa bagaimana sehingga bahasa bang itu. Masa tersinggung. Dari bagian 2 juta. Kita sari. Oke, kita mau ulang lagi pertegas dari awal ya. Jadi dari awal ada pembicaraan dengan Jenny itu loh bang itu. Kita pakai itu. Yang pakai sama. Itu yang paling tadi ada belanja, mana mau pinjam sekali pinjam kita. Dia bilang di mana di Musang kampung juga di Musang di luar. Dia bilang di asal di mana sih? Kita kan sudah asal dari mana? Mungkin dengan kita di situ. Sudah pada kasih itu. Baru pembicaraan betul nggak tadi bahwa di situ tetap dapatkan satu bagian dari kongsi. Ya, mau bilang begitu mau pada setelah fungsi itu berjalan sudah bilang sudah atur kemana Ternya itu bagaimana? tahu Bukan satu bagian tadi. bagian sudah kalau mungkin masalah-masalah lain Ini kali ini. Tapi yang pasti cerita yang awal itu tidak diingkari. Artinya satu bagian tetap dikasih, gitu. Tetap satu bagian dikasih kan. Nah, kemudian selama berjalan itu lobang tetap mengawasi. kali itu ada sudah naik bohong nggak ada orang kan bakal di atas Oke, tapi tetap bagian dikasih. Tidak pernah tidak dikasih ya. Begitu. Akhir-akhir ini kemudian sobat jalan bagus toh, mulai retak toh. Karena retak ini diskomunikasi karena yang dapat dengar langsung, Jenny tidak dengar langsung Pak yang bersangkutan. Di situ lagi tidak dengar langsung Pak yang Jenny yang mana bahwa menurut sangkaan Jenny tadi setelah rem ada kaset turun, toh terakhir kongsi 20 tiba-tiba kurang 18. NTP klarifikasi tadi bahwa 2 itu bukan ente yang ambil, tapi dikasih ke Dedi. kasih ke orang Karena tembus tadi kan di bawah untuk menjaga supaya tidak ada katakan aman. Begitu. Baru informasi yang tadi itu bahwa yang mana bilang mau diambil alih. Ceritanya itu bagaimana? kita bukan kita semua ambil bilang kita mau naik pakai butuh bang
naik 40.000. Itu sempat terkomunikasi dengan Jamie. Tidak lagi, kita cuma bilang Pak teman-teman di komisi, kita cuma bilang Bapak kamu pakai itu Pak teman-teman. Kemudian informasi Pak Jamie lain, diskomunikasi nanti. Gimana? Itu mesti cerita buka supaya jelas toh. Intinya juga mau diambil alih, tapi ini kok cerita diskomunikasi toh. Jamie cerita, cuma Jamie bilang kongsi yang bilang. Di situ ya ada cerita kongsi, menembus Pak Jamie, kongsi yang bilang. Berarti kalau kita mengambil kesimpulan, kongsi ini kita jangan pakai. Kita cari orang yang lain, karena kongsinya milik provokator, kalau dibuat pembicaraan awal. Toh ada bagus-bagus, tiba-tiba baru ceritanya sebenarnya bagus, begitu. Nah, tadi akhir dari kesimpulan bahwa Jamie bilang daripada meretak ini mau bayar panjang, dia suruh jual gitu loh Bang. Kalau kita tidak sama susah kan kita pilih uang bin total kalau tidak ada sama-sama merasakan ini. Kalau seandainya ada. Betul loh Bang, nggak boleh dijual. Tidak usah. Soalnya kaki dia jadi kemarin apa di sana kan kita paksa lokasi ini. Oke, nanti sebentar kita ambil dari kesimpulan. Nanti pasti ada jalan keluar. Ini kan Ya, silakan Pak Mabin. Rumah ini kan kita tahu dari itu mungkin merasa punya kesalahan tuh karena Jamie kan yang selama ini yang mengelola, tapi yang kesalahannya ada Jamie itu mungkin tidak tanpa pengetahuan apa salahnya ketika itu permasalahan kecil itu menurut kita tuh si Benny dan meminta maaf tuh bagaimana? Ini kan cuma miskomunikasi kecil sebenarnya dalam hati ini dia dengan ego yang besar akan jadi begini. Tuh. Ini salah satuan yang tidak mau mengalah. Ketika salah satu ada mengalah pasti akan ketemu jalan keluarnya ini. Menurut kita kan si Benny dengan lain kan sudah komunikasinya tidak lancar tuh dengan tidak pengetahuannya dua poli sehingga ada miskomunikasi di hati. Mungkin seperti ini ketika ada salah satu minta maaf pasti akan dapat dalam solusinya ini. Itu menurut kita Mas Adi, bagaimana? Boleh. Bagaimana Pak Jimmy? Ketika itu terlaksana dan ini cuma kepesanan sih. Nanti kan yang perlu saya laksanakan itu bagaimana? Apalagi dengan isi so ada 5 gram. Memang kita tidak tahu masalah tambang. Selama kita bertugas kita tidak pernah merasakan itu. Apalagi teluk-teluk itu cuma batu tuh. Kita rasakan naik dari pagi turun sore. Payah kita berjalan kaki. Cuma polis lain. Ya rugi siapa? Semua yang ada sih. Begitu tapi maksud kan supaya ini berjalan bagus. Rezeki ada ketika bagus orang pun pasti akan dapat. Tuh rezekinya dari Pak Jimmy Belokasi. Ini kan cuma kesalahan paham sedikit saja. Ya, ketika orang yang merasa bersalah minta maaf, ketika yang merasa benar menerimanya pasti akan ketemu di terang ini. Bagaimana? Ini lah bagian dari kita jadi apa biasa kita terima maaf biasa. Kalau dia mau jual, kemudian situ dapat bagian, bagaimana? Tentang penyelesaian sengketa lubang tambang. Pemerintah Desa Doloduo, Kecamatan Dumoga Barat, Kabupaten Bolaang Mongondo, pada hari ini Minggu bertempat di kantor Desa Doloduo 2 telah dilaksanakan sidang seret musyawarah terkait penyelesaian masalah pencemaran nama baik yang melibatkan para pihak. 1. Pengadu atau pelapor nama Jamie Ganda, alamat Dusun 1, Desa Doloduo, Kecamatan Dumoga Barat. 2. Yang teradu seret terlapor nama Fendi Linu, alamat Dusun 1, Desa Doloduo 2, Kecamatan Dumoga Barat.
Pokok masalah, pelapor mengadukan bahwa terjadi kesalahpahaman terkait pengolahan lubang tambang. Dasar hukum penyelesaian perkara ini mengacu pada 1. Peraturan Desa Lombok 2 nomor 4 tahun 2021 tentang tata kehidupan masyarakat, pembenahan dan sanksi denda bagi mereka yang melakukan pelanggaran. Hasil musyawarah surat putusan. Setelah mendengarkan keterangan dari kedua belah pihak serta mempertimbangkan fakta dan bukti yang ada, maka putusan 1. Kedua belah pihak tidak mendapatkan solusi dalam penyelesaian sengketa lubang tambang, sehingga kedua belah pihak sepakat untuk menutup lubang tersebut oleh pihak kepolisian Dumboga Barat. 2. Untuk selanjutnya, kedua belah pihak tidak boleh mengelola lubang tambang yang menjadi sengketa tersebut. Apabila didapati kedua belah pihak mengelola tambang tersebut, maka akan diberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sanksi oleh pihak kepolisian Dumboga Barat. 3. Para pihak diharapkan menjaga hubungan baik dan menghindari tindakan yang dapat memperburuk situasi. Penutup, demikian putusan ini dibuat untuk menjadi dasar penyelesaian masalah secara adil dan bijaksana. Keputusan ini bersifat mengikat dan berlaku sejak tanggal ditetapkan di Dolo 2 tanggal 11 Mei 2025, Sanadi Dolo 2. Para pihak: 1. Pelapor Jemik Ganda, 2. Terlapor Pendi Linu. Saksi: 1. Ketua Timnas Nofri Bonde, Kepala Dusun 1 Juprianto Bonde, Lembaga Adat, Ketua Polres Kolompor 4 Jemik Kobandaha, Tembusan Camat Dumboga Barat, Babin Kantimnas Dolo 2. Sekian penyampaian putusan sidang pada sore hari ini.